Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus, berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2023. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin pemudanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dana Pemda yang disimpan di bank antara data miliknya dan Menteri Keuangan. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Kalau Jakarta, baik di Kemendagri, kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan. Dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malam kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian atau yang kurang bayar DPH-nya dibayarkan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Pak Menteri betul. Data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta. Itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek itu. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap oleh Budi Ari Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya pemirsa, nampak Budi Ari Setiadi bersama jajaran relawan Projo telah bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Ia mengungkap saat bertemu Jokowi, ia memperlihatkan ijazah sarjananya kepada Budi Ari. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Dan Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tanya Pak Faridi. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, Pak. Udah lihat. Udah lihat. Udah asli.